Alhamdulillah, cobi bapak atuh nyohongkeun ibu teh pertolongan atuh usaha nu bade ngabela ka rakyat alit. Ya Insya Allah Allah. ini nuju di mediasi. Mohon. Abdi keur manengan warga ini tiasa di ngalamin. Allah ya kan. Mau urang mana-mana ya watosna nu ngalalontrak di dieu. Mohon. Ya karena mereka perjuangan ieu bade diluruksak nih tajenkeunana kasapan sapam dijaga dijaga deui. Nah, sing sabar, suami keur diperjuangkeun. Hoyong nama abdi teh sementawis ieu di acan dibangun teh mah engkin heula ieu jalan da ieu kahawatos padamel kitu ka hoyong abdi teh da teu ngaganggu ieu mah ditutup dibuka ditutup dibuka. Antasan ya. Mupangan heula doa abdi doa bae. Kangge kamaslahatan warga di dieu. Amin. Abdi ngalangkungan langkung dieu. Ya mudah-mudahan pa ya Allah nyuhun pisan abdi mah ieu mohon. Bilina abdi ka Pak Dedi engkin. Warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup masyarakat Nagrak. Kami mahasiswa dan korban mafia tanah Cibedung Hilir Desa Nagrak menuntut kepada Ibu Camat Kecamatan Sukaraja untuk segera menyelesaikan permasalahan hak kami yang diambil oleh PT Summarecon Bogor, dan kami menuntut kepada para APH untuk segera menangkap dan menindak tegas para mafia-mafia tanah di Cibedung Hilir Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja, dan kami meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Bogor untuk segera turun langsung jikalau Camat Sukaraja tidak bisa membereskan permasalahan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangkap mafia tanah. Tangkap. Kembalikan hak kami. Sama oknum pejabat, tapi jangan segan apabila ada oknum pejabat membuat surat-surat palsu mengataskan nama pemerintah. Dialah yang sekarang ini menjadi provokator yang membuat kejahatan dengan memasukkan surat-surat. Nah, itu pemerintah, instansi keuangan harus. Sofyan Jim Mamesah siap jadi garda terdepan untuk NKRI bebas mafia. Kabupaten Bogor, tanggal 31 Juli tahun 2026. Summarecon Bogor adalah PTSA milik Sucipto Nagaria. Dialah aktor utama membangun negara Summarecon Bogor di dalam wilayah NKRI dengan sumber dana mafia internasional. Dunia digital yang semakin terbuka, makin membuka pula berbagai informasi positif ataupun negatif yang bisa diketahui khalayak masyarakat. Sebagai contoh, satu perusahaan yang mengaku besar dan ahli di bidang properti ternyata bukanlah kondisi yang sebenarnya. Mereka telah bangun brand image, memiliki tampilan bagai buah yang ranum, harum dan warna menarik di kulitnya, tetapi ternyata busuk di dalamnya. Dalam wilayah abu-abu perusahaan properti tersebut, PTSA telah beroperasi membangun rumah sejak tahun 1975-an di banyak lokasi di Indonesia hingga kini. Negatifnya, bahwa prestasi ini ternyata tidak diraih dengan cara-cara yang baik dan benar sesuai kaidah dan tujuan perusahaan, yaitu membangun clean and clear corporate. PTSA melakukannya melalui jalur kolusi, korupsi dan nepotisme KKN dengan oknum pejabat di setiap periode dan jenjang pemerintahan NKRI sejak tahun 1975. Pemilik lahan, petani dan penggarap serta pemilik tanah kecil di setiap proyek perumahan milik PTSA Tbk di Indonesia selalu dijadikan korban langsung dan disisakan penderitaan hingga ke anak cucunya. Pola KKN PTSA dengan oknum pejabat pemerintahan, baik di lingkup eksekutif Pemda, legislatif di DPR dan DPRD hingga di yudikatif dengan oknum pejabat bidang hukum, justru dijadikan alat untuk menekan dan merampok hak rakyat serta mencuri aset-aset tanah negara secara ilegal, sistematis dan gratis.
Kepiawaian menyuap dan menyogok oknum di berbagai jenjang dan tingkatan jabatan di NKRI sudah pula diwariskan oleh pendiri dan pemilik PTSA, Sucipto Nagaria sejak PTSA didirikan. Hingga kini warisan jahat ini sudah sampai di anak, cucu dan kerabatnya. Keluarga ini tanpa rasa bersalah mengambil kesempatan dan keuntungan dengan melestarikan KKN perusahaan, bersama oknum pejabat di setiap periode dan jenjang jabatan di pemerintahan, baik di pusat dan daerah. Pola KKN yang terus dilestarikan sejak lama, membuat prestasi semu PTSA Tbk tidak pernah menurun sedikitpun dalam merampas hak milik rakyat banyak. Dengan pola KKN mereka bisa rubah hukum dan peraturan menjadi sesuai dan mendukung kegiatan mereka. Bahkan bisa dikatakan bahwa PTSA sudah miliki dasar kemampuan yang didukung sarana untuk mendirikan negara di dalam negara, yaitu Negara Summarecon Bogor di dalam negara NKRI. Di masa pemerintahan RI 1 ke-8, diduga PTSA mencoba semakin aktif untuk merealisasikan cita-citanya membangun negara dalam negara di NKRI. Ada backup dan kedekatan keluarga pemilik PTSA dengan oknum pejabat pusat dan daerah, oknum partai baik yang berseberangan maupun pendukung pemerintah saat ini, berbagai bukti menyiratkan hal itu. Yang perlu diselidiki oleh pemerintahan bersih saat ini adalah dugaan banyaknya dana asing yang turut ikut masuk ilegal ke PTSA. Apabila ditelusuri benar, dana ini dapat dikategorikan sebagai dana untuk tujuan subversif menjatuhkan pemerintahan yang sah di NKRI. Diduga dana masuk melalui jalur mafia internasional seperti dana kelompok Soros dan lain-lain. Faktanya NKRI sedang digoyang mereka kelompok mafia internasional, apakah PTSA mendukung dari dalam NKRI? Benar atau tidak, maka perlu banyak buka informasi dari manapun dan oleh siapapun yang cinta pada tegaknya NKRI, karena informasi dunia sangat terbuka dan terhubung satu sama lain. Saya Sofyan Jim Mamesah adalah seorang narasumber korban perampasan yang hak tanah milik saya seluas 70 hektar di Desa Gunung Gelis Bogor dirampas oleh PTSA karena beliau adalah saksi kunci, pemegang dari kunci kontak Pandora, di mana tindak kejahatan yang dilakukan oleh PTSA selama ini. Sudah jelas faktanya bahwa diketahui keabsahan dari surat kepemilikan bangunan pada tanah-tanah di PTSA tersebut adalah sebuah karya kejahatan yang dilakukan oleh PTSA dengan para oknum. Surat-surat kepemilikan pada PTSA aspal, karena bangunan rumah-rumah mewah tersebut telah dibangun di atas tanah masih milik warga, dan belum dibayarkan. Dan saat ini Sofyan Jim Mamesah siap berbagi informasi akurat bersama para korban lainnya dan Sofyan Jim Mamesah terbuka dihubungi di HP 0823 1580 0800. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sofyan Jim Mamesah yang telah membantu kami khususnya para petani. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, tahukah Anda perbedaan PPJB dan AJB? Mana yang lebih kuat secara hukum? Dan mana yang harus Anda pegang setelah membeli tanah? Jawabannya AJB, tapi banyak orang awam tidak tahu prosesnya. Simak 3 poin penjelasan singkat tentang PPJB dan AJB. PPJB atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli adalah perjanjian awal antara calon penjual dan calon pembeli. Ibaratnya seperti surat janji bahwa suatu hari nanti akan dilakukan jual beli secara resmi. PPJB dibuat ketika transaksi belum selesai sepenuhnya. Misalnya, pembeli baru bayar uang muka DP, atau tanahnya masih dalam proses pengurusan dokumen. Ciri-ciri PPJB, yang pertama dibuat oleh penjual dan pembeli, biasa di hadapan notaris. PPJB bersifat di bawah tangan non-otentik, artinya kekuatan hukumnya lebih rendah daripada AJB. Yang ketiga, belum memindahkan hak kepemilikan tanah atau sertifikat masih atas nama penjual. Yang keempat, berfungsi mengikat agar tanah tidak dijual ke pihak lain selama proses berlangsung. Contoh dari PPJB adalah Anda membeli rumah dari pengembang dengan sistem cicilan. Selama masa cicilan, Anda menandatangani PPJB sebagai bukti bahwa Anda sudah berkomitmen membeli rumah tersebut. Tetapi sertifikat rumah masih atas nama pengembang sampai cicilannya lunas. Apa itu AJB? Akta jual beli
adalah dokumen resmi yang menandai selesai prosesnya jual beli dan berpindahnya hak kepemilikan tanah dari penjual kepada pembeli. Ibaratnya, kalau PPJB adalah janji, maka AJB adalah eksekusinya, saat hak milik benar-benar berpindah tangan. Ciri-ciri AJB ada 4. Yang pertama, hanya bisa dibuat oleh PPAT atau pejabat pembuat akta tanah, pejabat resmi yang berwenang di bidang pertanahan. Yang kedua, AJB bersifat otentik. Kekuatan hukumnya sangat kuat sebagai bukti sah di mata hukum. Yang ketiga, AJB menjadi dasar untuk mengurus balik nama sertifikat di BPN. Yang keempat, AJB menandai peralihan hak kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Contoh AJB, setelah cicilan rumah Anda lunas, Anda dan pengembang pergi ke PPAT untuk menandatangani AJB. Dengan AJB inilah, Anda bisa mengurus balik nama sertifikat dari nama pengembang ke atas nama Anda. Jadi beda ya antara PPJB dengan AJB. Banyak orang keliru menganggap PPJB sudah cukup sebagai bukti kepemilikan. Itu salah. Ada kasus di mana seseorang sudah bayar lunas tanah dengan PPJB, tapi karena tidak pernah membuat AJB, secara hukum tanah itu masih milik penjual. Akibatnya, ketika penjual menjualnya lagi ke orang lain, pembeli pertama tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kesimpulannya, PPJB adalah langkah awal, AJB adalah garis finish. Jangan pernah menganggap transaksi tanah selesai dengan PPJB. Pastikan Anda sampai ke tahap AJB di hadapan PPAT, dan lanjutkan ke balik nama sertifikat di BPN. Tanpa AJB, Anda belum menjadi pemilik secara hukum. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like dan di-share. Terima kasih. Kepada PT Subur Setiadi, Anda jangan merasa hebat. Apalagi Anda mau merampas, menguasai tanah ini secara sewenang-wenang. Jangan juga Anda merasa bahwa Anda bisa mengendalikan pejabat-pejabat tertentu yang Anda selama ini Anda lakukan. Ya, kami ingatkan, kami Gerakan Oposisi Nasional dan seluruh rakyat Indonesia berada di balik rakyat yang ada di desa ini. Bila PT Subur Setiadi ini berupaya dengan cara-cara kotor atau masuk pada tanah negara yang sekarang digarap oleh warga, kami akan taruhkan nyawa kami untuk mempertahankan harkat dan martabat rakyat di desa ini. Allahu Akbar. Ingat dan camkan itu. Dulu saya pernah sama PT itu. Lama saya bekerja. Sampai 6 tahun Bapak. Ditindas, tapi karena saya butuh uang buat anak saya yang sekolah, yang makan, itu ya dulu. Lama saya 6 tahun dikasih upah. Pertama 600.000, 800 naik 1.000 per hari. Iya, 600 rupiah ya. Di awal itu nyampe yang agak besar, kata orang kampung mah 1.200 per hari. Itu pegang tank kerja di PT Subur itu.